Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan hadir menjadi saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jaktim, terkait kasus dugaan pencemaran nama baik dengan terdakwa Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti. Dilansir dari tribunnews.com, saat bersaksi Luhut mengaku sedih waktu mengetahui konten video podcast tentang dirinya yang dibuat oleh Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti. Dikatakan Luhut, dirinya baru mengetahui adanya podcast yang menyinggung namanya itu usai diberitahu oleh staf pribadinya. Dan saya lihat, saya tonton. Ya, saya terus terang sedih kenapa saudara Haris begitu ke saya. Saya sama dia baik kok, kata Luhut di hadapan majelis hakim, Kamis, 8/6. Luhut yang mengaku bersikap baik kepada Haris bahkan sampai mengklaim bahwa Haris Azhar sempat meminta tolong kepadanya untuk melanjutkan sekolah ke Universitas Harvard. Ia mengaku mendorong Haris untuk melanjutkan gelar doktoralnya ke universitas tersebut. Mau dia minta tolong sekolah apapun, waktu itu saya dorong ke Harvard untuk ambil doktornya. Dan dia bilang silahkan Pak kalau bisa bantu saya, tapi beberapa lama kami gak ketemu, ujarnya. Atas klaim tersebut, Luhut pun membantah bahwa hubungannya dengan Haris Azhar selama ini berlangsung tidak baik. Ia pun mengaku akan memperlihatkan bukti chatnya dengan Haris Azhar sebelum kasus ini mencuat ke permukaan dan berlanjut ke persidangan. Jadi tidak ada hubungan kami yang jelek. Dia minta tolong banyak hal, nanti saya tunjukkan WhatsApp ke saya. Jadi yang saya rasa sebagai manusia saya lakukan dengan baik, ujarnya. Luhut Binsar Panjaitan juga mengaku sedih dijuluki Lord dalam konten video YouTube Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti. Menurutnya julukan Lord itu punya makna negatif dan seakan sedang menyinggung dirinya. Mulanya jaksa penuntut umum JPU bertanya apa yang dimaknai Luhut atas julukan Lord tersebut. Apa yang saudara maknai? Apa yang saudara pahami ketika Lord Luhut? Apa itu positif atau negatif? Tanya jaksa di persidangan. Ya, dalam konteks ini saya rasakan negatif. Nyenyek saya. Jadi sepertinya saya kan bukan anak muda lagi dan saya have done a lot dalam pekerjaan saya. Saya sedih, kata Luhut. Luhut pun mengaku tuduhan penjahat yang disampaikan terdakwa membuat dirinya merugi secara moral. Ia pun meyakini jika Haris Azhar yang dituduh sebagai penjahat dan pencuri, maka yang bersangkutan dipastikan tidak akan menerima tuduhan tersebut. Terus terang kerugian material tidak perlu dihitung, tapi secara moral anak cucu saya dibilang penjahat, saya dibilang apa lagi, ungkap Luhut. Coba kalau saya tuduh Anda sebagai penjahat, Anda pencuri, itu kan Anda tidak bisa terima juga, katanya. Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan adanya pembicaraan antara dirinya dengan Haris Azhar. Menurut Luhut, pembicaraan itu berfokus pada topik mengenai permintaan saham perusahaan tambang untuk masyarakat Papua. Sebenarnya banyak yang kami bicarakan, tapi kami fokus masalah saham, masalah hak daripada suku yang ada di Timika sana, ujar Luhut. Dia pun mengungkapkan bahwa Haris Azhar sempat meminta agar Luhut memberikan beberapa persen saham tersebut kepada masyarakat Papua. Namun diakui Luhut bahwa permintaan itu tidak mudah. Enggak segampang ini juga, dan saya juga telepon Freeport, jawab CEO-nya, ujarnya. Menurut Luhut, permintaan itu tidak mudah karena ada banyak suku di Papua. Kan kita perlu klarifikasi, karena banyak sekali suku di sana yang mengklaim, kata Luhut. Pada akhirnya, Luhut menawarkan solusi agar masyarakat Papua diberi pendidikan yang layak. Sebab hal tersebut dianggap Luhut lebih bermanfaat.